Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Adawiyah dari kelas HSC NIM 11.0011.90.98. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan final administrasi peradilan agama dalam bentuk video. Yang pertama yaitu yang saya pahami mengenai e-court. E-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online, serta mengirim dokumen-dokumen persidangan, replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online, di mana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Adapun kelebihan dari aplikasi e-court, yang pertama, menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara. Yang kedua, pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi-channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank. Yang ketiga, dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media. Yang keempat, proses temu kembali data yang lebih cepat. Di samping kelebihan, e-court juga memiliki sejumlah kekurangan. Salah satunya, sarana dan prasarana di sejumlah wilayah yang belum memadai dan juga belum banyak pengacara yang menggunakan e-court itu. Kelemahan lain, kata dia, prosedur e-court ini belum ada prosedur tetap, belum ada model standar infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia. Peraturan yang ada saat ini masih mengandalkan asas konsensualisme, kesepakatan para pihak dalam penggunaan prosedur e-court. Yang kedua yaitu contoh maladministrasi di peradilan, yaitu kasus maladmin di peradilan. Kasus lainnya terkait permasalahan administrasi, salah satunya kasus yang menarik ialah perpanjangan masa tahanan terpidana bernama Tumpak Joni Purba. Pada putusan Pengadilan Negeri Bandung 2016, Joni dijatuhkan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Di putusan banding Pengadilan Tinggi, hukuman Joni naik menjadi 4 tahun dan denda Rp 50 juta. Adapun tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan mengembalikan hukuman Joni seperti semula. Sayangnya terjadi kekeliruan dalam pengetikan petikan putusan. Petikan yang diterima Joni mengatakan ia dihukum 4 tahun meskipun Mahkamah Agung dalam putusan resmi telah membatalkan putusan di Pengadilan Tinggi. Ini kelalaian teknis tapi berdampak signifikan. Orang yang sudah mau bebas tetapi malah diperpanjang hukumannya. Jelas, Ninik mengatakan naiknya jumlah laporan dan karakteristik laporan yang tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun menunjukkan pengawasan terhadap aparatur pengadilan masih lemah. Padahal sejak pertengahan 2016 pengawasan terhadap aparatur pengadilan masih lemah. Ombudsman sudah meminta Mahkamah Agung memperbaiki pengawasan internal. Pengawasan internal harus dioptimalkan. Kita sudah meminta Mahkamah Agung untuk gandeng dari eksternal juga, komisi yudisial misalnya. Tidak bisa dibilang ini hanya karena oknum saja. Ini kan kasusnya terus berulang dan malah meningkat. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana tanggapan tentang penegakan hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas, karena adanya maladministrasi di pengadilan terkhusus untuk para penegak keadilan yang jatuh dari kata keadilan dan melanggar integritas lembaga pengadilan sebagai penegak hukum. Masih maraknya suap menyuap, apalagi orang yang berkasus merupakan mantan pejabat negara, hingga menyebabkan adanya hukum yang tumpul untuk para pejabat yang melanggar aturan dan mereka yang memiliki harta banyak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai 3 soal pertanyaan dari Bapak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.